Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah SWT pada siang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk dapat hadir pada kegiatan desiminasi atau pengibasan modul 1.4 budaya positif oleh DP Tabah SPD dan CGP Angkatan 10 SMP Negeri 2 Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Ranti. Selalu salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati seluruh madi guru dan juga siswa yang hadir pada hari ini. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi. Mari saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Bisa Bapak Ibu kita menerapkannya? Bisa. Coba kita slogan sekali lagi. SMP Negeri 2 Tebing Tinggi Timur. Mantap luar biasa. Sekali lagi. SMP Negeri 2 Tebing Tinggi Timur. Mantap luar biasa. Ya, terima kasih. Nah, sini diperkenalkan ya. Inilah pendidikan guru-guru angkatan 10 yang menjadi pendamping atau menjadi pengajar praktek saya adalah Bapak Maksud SPDSD. Kemudian yang menjadi fasilitator yaitu Ibu Fitri Novita MPD dan saya sendiri sebagai CGP angkatan 10 Ibu Devita Bayu SPD. Baiklah, untuk konsep utama budaya positif yang akan saya paparkan pada hari ini adalah mengenai pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontribusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, tahapan-tahapan ini nanti akan saya terangkan satu persatu. Nah, sebelum itu kita harus mengerti dulu apa itu budaya positif, ya. Nah, di sini budaya positif itu pasti hal-hal yang positif ya, Bapak Ibu ya, yang akan kita terapkan pada siswa anak atau lingkungan sekolah kita. Ya kan, Nak? Iya, ya. Jadi kita mengertikan dulu apa itu budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab nanti. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini nanti kalau kita lakukan sesering-sering mungkin maka akan terbiasa, ya. Dan hal yang positif akan muncul pada diri kita semua ya. Nah, ini kita masuk pada materi bagaimana perubahan paradigma itu ya. Pembelajaran dengan paradigma harus dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Ada yang tahu apa itu berdiferensiasi? Ada Bapak Ibu? Perbedaan? Iya. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, coba ibu tanya nih, yang siswa, ada berapa kelompok Pancasila, Nak? Ada 6 ya. Bisa sebutkan apa saja, Nak? Yang keras suaranya. Pertama, beriman kepada iya dan berakhlak. Iya. Yang kedua, mandiri ya, apalagi berpikir kritis ya, berkemerdekaan global, terus mandiri. Ada lagi gotong royong. Nah ya, gotong royong. Nah, itu udah kita abadikan dalam diri kita ya, dan kita terapkan dan laksanakan ya. Juga Bapak Ibu guru pasti setiap langkah dalam proses pembelajaran pasti menerapkan P5-nya. Benar kan Pak Arif? Iya, saya yakin semua guru hebat-hebat ini pasti menerapkannya. Kemudian paradigma baru juga untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka.
mandiri, bertanggung jawab, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, artinya jika kondisi pembelajaran kita nyaman, aman, ya, pasti akan menyenangkan pelajarannya kan? Nah, sehingga anak-anak dapat menerima ilmu yang kita berikan kepada anak kita dengan baik ya, dan dapat diterapkan. Kemudian selanjutnya apa makna disiplin positif? Ya, ada yang tahu kira apa maknanya? Ada yang tahu, Pak Faris? Ada? Ya, kita lihat satu-satu ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman dan hukuman. Nah itu. Jadi anak tidak karena terpaksa ya melakukannya. Ya, karena kalau sesuatu yang dipaksa berarti hasilnya juga tidak baik. Ya Bunda ya. Nah, jadi kita memang harus menerapkan disiplin itu untuk menumbuhkan kesadarannya. Ya anak-anak ya. Nanti kalau misalnya ada sampah di kelas kamu, ya jangan pula suruh-menyuruh ya. Kita harus tanggung jawab ya, tanggung jawab bersama ya, sesuai dengan keyakinan yang kita buat. Jadi kalau ada sampah sama-sama kita bersihkan, kita ambil sampahnya, masukkan ke dalam. Iya bagus, ke dalam tong sampah. Nah begitu ya. Nih kesadaran kita ya. Bukan karena paksaan dari Pak Iqbal sebagai wali kelas. Awas kamu hina ya, nanti kau tak dengar ya. Kesadaran kita bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita ya. Kemudian yang berikutnya, sedangkan dalam budaya kita makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini. Jadi setelah dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Jadi sesuatu disiplin itu memang kita harus patuhi ya. Guru-guru juga pasti mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Misalnya pada jam pertama sudah menyambut siswa datang, ya Bu Neng. Nah, siswa berada masih di luar, kita sudah berada di dalam kelas untuk memulai pembelajaran ya. Dan hal lain juga guru bisa lakukan ini. Kemudian sebagai pendidik, kita guru-guru semua ya. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu motivasi intrinsik? Motivasinya yang bagaimana? Ada yang tahu? Motivasi yang intrinsik berarti motivasi dari dalam. Iya, bagus sekali Pak Arif, hebat ya, benar. Motivasi yang munculnya dari diri kita sendiri. Ya, ini sulit tak kira-kira? Tergantung apa tuh Pak? Iya, tergantung kita pribadi ya. Kalau kita selalu melakukan sendiri, pasti pribadinya juga akan bagus dan baik ya. Iya, bagus. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini kita selanjutnya materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini saya rasa semuanya udah tahu lah ya kalau gimana kan? Ini tahu. Yang pertama pasti kita butuh bertahan hidup. Iya tak? Siapapun di dunia ini pasti ingin bertahan hidup ya untuk kelanjutan berikutnya, ya kan? Anak-anak juga bertahan hidup karena untuk mencapai cita-cita berikutnya kan? Iya, untuk membahagiakan orang tua. Begitu juga guru-guru kan, bertahan hidup untuk mencapai cita untuk membangun apa? Iya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mantap, benar itu. Ya, benar, bagus. Kemudian kasih sayang dan rasa terima perlu nggak? Ada butuh nggak kira-kira ini? Pak Faris butuh nggak Pak Faris? Betul. Betul. Pak Amrizal butuh nggak Pak? Kalau kita kasih sayang nih dan rasa terima Pak, sangat butuh atau tidak nih Pak? Butuh sekali Pak ya? Rugi kalau nggak butuh, iya kan? Ya. Kalau pengualir gimana? Butuh tak untuk kasih sayang dan rasa terima? Butuh ya. Apapun yang kita lakukan pasti kita ingin itu Pak ya, sayang, dihargai, terima ya kan? Nah ini sesusah apapun pasti harus terima Pak ya. Kita dah pendek kan? Ini pos sekolah nih misalnya kan? Pendek-pendek orang tua. Ya ini harus dihindari ya kalau gini kan. Jadi kita memang harus menerima dan memberikan kasih sayang. Kemudian penguasaan ini bagaimana?
bagaimana nih kira-kira contohnya nih? Ada yang tahu? Kebutuhan untuk penguasaan kira-kira gimana gambarannya tuh? Ada yang tahu Pak Ibu? Iya, lima benar-benar yaitu penguasaan. Apa tuh? Apa kita berkuasa ya? Atau bagaimana itu? Ya? Ada yang bisa itu? Ada tahu? Ya, penguasaan berarti ada yang tertinggi ya Pak ya? Ya kan? Yang tertinggi dari kita, mungkin ada tingkatan lagi, mungkin dari siswa ya, atau dari siswa, orang tua ya, guru, bagaimana ya? Jadi tingkatan penguasaan ini tergantung pada topoksi masing-masing ya kan? Nah, jadi kalau kita sebagai guru tentu tugas kita mengajar, mendidik ya kan? Nah, seperti itulah gambarannya ya. Nah, kemudian kepada siswa harus menerima pelajaran dengan baik, semua yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, itu ya. Kemudian kebebasan. Nah, ini bagaimana nih? Kebutuhan kebebasan ini Pak, saya tanya nih pada Bapak Ibu guru. Yang kebebasan ini maksudnya apa nih kalau kita kaitan dengan pembelajaran kira-kira? Bebas mengekspresikan diri. Bebas mengekspresikan diri. Iya. Kalau pada siswa bebas apa tuh? Kira-kira. Gak ada diskusi berarti apa tuh? Kebebasannya apa? Untuk mengeluarkan keluarkan pendapatnya ya nggak ya? Nah itu, ya benar. Jadi kebebasan ini perlu nggak kira-kira apa Ibu kebutuhan kita kebebasan? Kalau kebebasan dalam hal personal. Iya benar sekali Pak Ari. Kebebasan dalam segi positifnya ya benar. Bebas ini bisa negatif ya Pak? Iya benar, berarti benar karena kita mempelajari tentang positif ya memang harus yang hal yang positif. Yang terakhir kesenangan, perlu nggak kita kesenangan Pak Munawir? Perlu Pak ya, siapa yang tidak senang ya Pak? Iya perlu ini, karena kesenangan itu membawa kebahagiaan Pak ya. Nah, bila kita dah sampai rumah nengok istri kita, ya dah bebas. Oh belum ya, nengok anak kita, ya benar. Ada sesuatu yang gimana wah lagi gitu ya dah. Iya paham. Ya Bu. Iya walaupun yang belum lajang masih apa kan tapi pasti senang ya. Nah, sampai di rumah lu senang ya. Iya bagus. Guru sini mah happy semua ya. Iya mantap. Kita lanjutkan. Lanjut. Iya ini dia. Motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi itu pasti tahu semua ya. Apa itu motivasi ini lah? Dorongan. Iya, dorongan yang muncul dari kita. Keinginan. Iya, keinginan bagus ya. Anak-anak tahu motivasi? Penting motivasi nak? Penting nak, penting ya. Jangan tak penting ya. Nah ini. Nah, iya. Nah ini ada beberapa motivasi berlaku, ada 3 di sini yang dijabarkan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah ini, jadi murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Coba kita pahami maksudnya. Jadi kalau hukuman itu kan jangka panjang ya. Misalnya gini. Kalau anak-anak yang punya sosialnya apa ya, misalnya nih Pak Iqbal mau hukum anak dia datang lambat misalnya, langsung nih dideklarasi dah kamu angkat kaki sebelah kanan, terus tangan letakkan di kiri kanan telinga ya tangannya. Nah ini jadi ini kalau menghukum itu berarti disiplin ini adalah yang terendah dari motivasi, berarti yang paling harus kita hindari. Nah gitu ya. Iya. Nanti ada bagaimana cara mereda dari hukuman itu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi pertama. Nah ini yang dapat kita simpulkan adalah penghargaan. Penting penghargaan. Iya, dibandingkan hukuman, penghargaan yang di tengahnya ya. Iya, penghargaan penting. Hanya saja, misalnya siswa kita prestasi, kita beri dia penghargaan, reward dan gitu ya, hadiah bagaimana. Hanya saja kita harus juga memberikan kata-kata. Jangan lengah, karena kalau dia lengah, pasti nanti prestasinya akan menurun. Kita beri nasihat seperti ini.
Nah, ini kamu juara, tapi kamu harus belajar lagi dan terus belajar tanpa bosan. Nah, seperti itu. Jadi berikan juga review dengan kata-kata, juga mungkin dengan berupa barangnya. Nah, jadi nomor 2 ini lebih baik kita laksanakan daripada nomor 1 ya. Mengapa itu hukuman? Bisa dipahami Pak Ibu? Iya, ya Pak apa Munawir? Boleh kita menghukum, tapi kalau bisa kita lihat tingkatan motivasi dulu ya. Kalau bisa dihindari dulu yang hukuman ya. Nah ini. Jadi penghargaan itu boleh, hanya saja itulah Kak Lena ya, karena kejadiannya benar ya Pak Ibu. Dia prestasi anaknya, juara memang. Tentu dia kan mendapatkan apa ya, berupa penghargaan sertifikat atau piala bagaimana kan. Tapi setelah dia tamat, gurunya wali kelas sendiri tak ada tegurnya. Apa sebabnya? Karena motivasinya karena penghargaan aja Bu. Bapak. Karena ingat Pak Iqbal pada saya itu hanya berbangga pada saya di juara kan dia sekarang anak itu tidak diajar lagi oleh Pak Iqbal kan sebagai gurunya kan, hingga dia prestasi tapi kok bisa ya karakternya tidak menegur. Nah itulah karena kita sering beri penghargaan seperti ini tanpa memberikan riuh dengan kata-kata nah ini kamu juara, tetapi kamu jangan itu ya, jangan dulu merasa besar hati dulu gimana kan. Kamu harus belajar terus dan terus belajar, karena nanti ranking kamu bisa aja dicari oleh yang bawahnya. Nah begitu ya, jadi ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah inilah melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan. Inilah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah ini harus kita andalkan nomor 1. Nomor 1 Pak Munawir, yaitu nilai-nilai kebajikan, menghargai diri sendiri ya dengan nilai yang mereka percaya. Nah ini. Jadi urutan dari motivasi itu yang pertama itu ya, yang bagus kita laksanakan, yang pertama ini tadi motivasi yang nilai kebajikan. Yang kedua baru boleh kita laksanakan lagi adalah penghargaan tadi. Yang 3 baru hukuman. Kalau dapat yang nomor 3, nomor 1 tapi tingkatnya rendah itu tidak kita lakukan ya. Bisa dimengerti ya Ibu yang motivasi? Iya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini yang tadi, berarti gagal ya kesimpulan tadi Pak ya. Kalau kita menghukum dan juga kita beri penghargaan ternyata gagal. Apa sebabnya ya? Mengapa gagal? Tadi yang terbaik tadi apa Pak? Yang pertama tadi yang bagusnya? Nilai-nilai, menerapkan nilai kebajikannya tadi ya. Nah ini. Karena hukuman itu pertama menyakitkan. Coba kita telah benar tak menyakitkan hukuman itu? Ya benar tak menyakitkan? Itu ya hukuman itu ya. Kemudian tidak nyaman. Ya mungkin dia malu ya. Iya nak. Kedua malu nak. Kalau malu jangan berbuat ya. Nah ini. Kemudian murid takut nak pada hukum. Takut. Siapa yang takut di sini? Guru-gurunya? Ada? Tak ada ya. Guru-gurunya semuanya guru-guru yang hebat yang punya prinsip yang tinggi, ya. Dihukum berarti ada alasan tertentu ya. Ya, prinsip guru-guru semuanya yang hebat dan tertinggi, nah ya. Kamu sebagai siswa harus menjalankan yang terbaik, ya. Ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah ini mungkin ya. Mengapa hukuman itu disiplin itu ini gagal? Gagal berarti ya pertama sedapatnya kita menghindari, itu maksudnya Pak Munawir, menghindari dari sebuah hukuman. Maka ini contoh-contohnya yang akan efeknya, nah gitu, efek yang terjadi pada diri anak atau pada yang dihukum, itu maksudnya ya. Kemudian murid menjadi rendah diri, benar kira-kira pada hukum Pak Munawir? Rendah diri ya dia. Rendah diri sini maksudnya apa dia? Rendah diri apa nih ya maksudnya? Maksudnya mungkin dia ini ya tak mau bergaul lagi ya Pak, atau gimana, minder lah ya kuning ya, minder gitu ya, dan dihukum kan, apalagi di depan ramai-ramai kawannya mungkin ya. Iya. Moga-moga kita nanti dapat menghindari dari hukuman ini dengan membuat sesuatu yang baik lagi ya. Kemudian penghargaan juga identitas gagal, disimpulkan gagal. Mengapa? Nah itulah tadi. Tidak efektif rupanya penghargaan itu. Kemudian merusak hubungan. Jadi kalau kita memberi sesuatu berarti merusak hubungan ya. Jadi apabila satu waktu kita memberikan lagi berupa hadiah, misalnya pena atau apa kan, itulah yang membuat itu ya dia gagal tuh.
Kemudian mematikan kreativitas katanya. Kreativitas berarti kegiatan-kegiatan yang kreatif itu ya Pak ya. Mematikan kreativitasnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini. Jadi itu kalau makanya kurikulum mereka itu ya sebenarnya tidak ada ranking ya Pak Baris, seperti Pak Baris seperti itu. Iya bagus Pak Baris, kualitas ya berapa ini? 7, 8, 9 ini. Nah, 9 ya. Iya benar. Jadi di sini ranking ya, dengan kita membuat ranking sebenarnya untuk kurikulum Merdeka itu tidak lagi ya. Jadi kita melihatnya dari potensi diri siswa ya, pengembangan karakternya ya. Ada trik-trik penilaiannya Pak Baris ya. Ya. Kemudian berikutnya merampas hak menghargai dirinya. Benar tak kira-kira? Haknya merasa dirampas gitu. Betul nih Pak Baris, Penguadil. Merampas hak menghargai dirinya maksudnya apa nih? Ada yang bisa mengartikan atau menyontohkan? Iya, apa tuh Pak Iqbal? Dia melakukan sesuatu itu nunggu reward aja Bu. Jadi kalau ada reward dia tak mau. Oh. Dia menghargai dirinya. Oh iya ya. Berarti kalau ada reward dia melakukannya. Dia apa ya? Berusaha keras ya untuk mendapatkannya kan? Tapi kalau rewardnya tak ada dia tak mau. Iya, itulah jadi apa Pak ya? Jadi ilmu bagi kita Bapak Ibu mungkin hari ini ilmu yang bermanfaat bagi kita ya, karena penghargaan itu ternyata adalah identitas yang gagal ya. Nah ini sama-sama kita membenahi diri kita ya. Kita lanjutkan. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini dia yang saya bahas berhasil ya. Nah ini dia Bapak Ibu yang kita terapkan. Konsekuensi. Nah ini ciri-cirinya lah atau macam mana ya konsekuensi itu kan? Penguatannya jangka pendek Pak. Ada contohnya nih yang jangka pendek. Contohnya misalnya kalau dia tidak adil misalnya atau dia terlambat, hanya dibayar lagu diseraya ada ya. Tak lama ya, jangka panjang ya, tidak berupa hubungannya berat-berat ya. Nah ini misalnya. Kemudian perlu monitoring ya. Terus berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah ini, jadi konsekuensi ini ya adalah identitas sukses. Tahu nak konsekuensi nak? Iya, akibat benar Pak Iqbal? Sebab akibat, iya, ya. Nah ini. Tapi dilalui dalam jangka pendek ya. Tapi kalau hukuman itu jangka panjang, mengapa? Ya, mengapa kalau hukuman itu jangka panjang? Bagaimana contohnya tuh penerapannya? Kok jangka panjang? Diartikan jangka panjang? Karena dia memprioritas. Ya? Kalau hukuman itu dia berat, kita kewenangannya. Membekas Pak ya? Ingatannya ya benar, Pak betul ya? Iya benar. Saya sampai sekarang masih ingat kalau pelajaran yang misalnya guru siswa disuruh angkat kaki itu memang membekas ya Pak? Teringat sampai sekarang ya kuning. Kalau dihukum tak buat PR ya, kita disuruh angkat kaki ya. Benar itu hukuman Pak ya. Pasti membekas karena membuat kita malu depan ya penguandil ya. Ya dah, kita bagi siswa ya. Nah ini. Kemudian nah ini yang paling bagus restitusi ya. Nah ini. Restitusi itu adalah sesuatu jalan yang terbaik yang untuk penyelesaian suatu masalah. Ini restitusi. Nah ini di sini di restitusi murid itu bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian masalah jangka panjang, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau kita lakukan restitusi maka akan muncul yang seperti ini gambarnya. Teori kontrol ya, dirinya memegang kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya. Jadi dicari jalan penyelesaiannya, tidak langsung diberi hukumannya. Nah itu diberi. Nih, nanti ada nih restitusi ini yang menggunakan segitiga restitusi, nanti akan kita lihat sama-sama. Jadi Bapak Ibu, restitusi adalah suatu jalan pemecahan masalah ya, yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru. Ada yang tanyakan Bapak Ibu tentang restitusi ini?
pernah melakukan diskusi kan dengan hal-hal yang positif yang baik-baik ini? Iya, dengan prosedur-prosedur yang sesuai dengan yang kita harapkan, ya kan? Nah ini. Jadi kalau suatu masalah kita sebaiknya tidak langsung, itulah engkau, itu langsung gitu. Kita tanyakan dulu, bagaimana nak? Apa yang terjadi nak? Nanti ada contoh apa yang dia di sini nanti tentang segitiga lukis. Nanti ada video yang akan saya tayangkan. Nah kita lanjutkan. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah ini, ya. Ini pengertian restitusinya adalah yang tadi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan restitusi langsung hukuman, nah ini berarti bila dia kembali pada kelompoknya, kepada teman-temannya kembali, pasti ada sifat-sifat mungkin yang akan muncul ya. Mungkin dia tadi apa tadi? Minder ya, malu ya. Tapi kalau kita gunakan suatu restitusi, penyelesaian masalahnya ada itunya ya, ada langkah-langkahnya, maka pada saat dia kembali ke posisi semula ya, belajar sama-sama lagi dengan teman-temannya, nah dia akan muncul karakter yang lebih kuat. Kenapa? Karena kita memberikan nasihat-nasihat ya, memberikan dorongan ya dari gurunya bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang dia berbuat. Nah itu dia. Ini maksudnya. Jadi Bapak Ibu guru ya diharapkan dapat melakukan suatu restitusi untuk suatu permasalahan siswa. Nah seperti itu. Nah, harapannya mereka akan muncul karakter yang lebih kuat lagi. Nah ini kan bagus kan? Karakternya lebih kuat kalau kita melakukan restitusi, karena dorongan atau kata-kata kita yang menyentuh perasaannya bagaimana itu bisa membuat karakternya akan lebih kuat. Nah ini ciri-ciri restitusi itu ya. Antara lain bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Nah ini ya. Jadi kalau kita melakukan prostitusi, anak itu kalaupun dia mengalami kesalahan, dia tahu kesalahan ini seperti ini penyelesaiannya, gitu ya. Nah jadi tahu dia. Kemudian akan memperbaiki hubungan. Nah ini yang pertama mungkin marah-marah atau gimana kan. Akhirnya berbaik ya dengan bersalaman setelah diselesaikan satu kasus oleh guru BK atau wali kelasnya ya kan, tidak bermusuhan lagi kan. Ini kalau musuhan tengah jalan nih, awal gawe balik tengah jalan kan, kok tubuh ini tidak boleh ya. Terus tawaran bukan paksaan. Nah ini, jadi anak kalau kita diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan yang akan kita dapatkan dari yang mungkin kita telaahnya dari proses kesalahannya atau gimana, dia akan dia bukan terpaksa gitu untuk memberikan apa yang menjadi permasalahannya. Dia akan terbuka terus kita kaitkan lagi, dia akan terbuka kesalahannya apa, tetapi dia membenahi diri untuk lebih baik lagi. Nah ini ya, dia menuntut untuk melihat ke dalam dirinya ya. Apa maksudnya? Nah, apa Bapak Ibu maksudnya? Pak Baris? Pak Baris? Iya, ini sebentar lagi kita bertanya kita enjoy sebentar lah ya. Ini Pak Baris sepertinya semangat nih, harus semangat Pak Baris ya. Berikutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikut diskusi diri adalah cara yang paling baik, paling top, paling bagus Pak yang kita lakukan ya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kalau kita membina, menyelesaikan suatu kasus dengan karakter siswa yang kita angkat, maka tadi kan karakternya akan lebih kuat, ya kan? Nah itu. Jadi fokusnya pada karakter bukan tindakan. Nah ini, fokus pada solusi, ya bukan mencari-cari masalah. Nah ini Bapak Ibu, kita fokus pada solusinya. Harus dapat solusinya. Kalau bisa hari itu juga, jangan berlalu besok. Kita mau nawir. Iya, Pak Munawir ini saya salut ya.
Kalau ada kasus pasti pemrosesinnya satu persatu sehingga selesai, baik. Kalau dapat dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin selesai. Benar tak Bapak? Iya, Pak Munawir ya. Saya selalu Pak Munawir ya. Kalau saya kasih siswa ya sepertinya tuntas dan bisa mengkuatkan lagi karakter anak. Benar ya Pak? Nah ini ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah tadi itu, ya, ya. Nah ini untuk apa kita sedikit mungkin saya tanyakan nih untuk mungkin setelah ini saya buat teka-teki lah. Ini teka-tekinya bisa jawab. Kalau gajah itu apa? Yang besarnya apa? Kalau gajah, yuk, dia jangan terlalu itu ya, udah siap. Badannya mendekati Pak Mualim, telinganya Pak Amrizal, Pak Faris, Pak Faris, belalainya mendekati Pak Munawir, kakinya Bu, telapak kakinya Pak Arif, suaranya anak-anak. Apanya yang besar kalau gajah? Kandangnya. Kandangnya besar ya. Kandangnya yang besar. Lihat apa? Mengalahkan telinganya, mengalahkan badannya, dipetak-petak segi empat badannya, gabungnya keluar. Nah itu. Ada satu lagi. Iya. Jadi kandangnya ya. Bisa dikenal. Yang kira kandangnya betul? Kandang yang besar kalau gajah kan? Iya. Ya sedikit kita nyanyi lah kalau tidak ini. Profil tradisionalnya yang sama. Karena bisa? 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yolah semangat. Boleh lagi? Ya, oke. Coba lagi lah semangat. 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, teman semua. Iya, bagus ya. Dan kita lanjutkan contoh kasus siswa tidak mengerjakan tugas sekolah. Ya, perbedaannya ini ya. Jadi ada kasus Bapak Ibu, ini kita masuk ke kasus biar agak jelas penerapannya ya di sini. Ini kasusnya adalah siswa tidak mengerjakan tugas sekolah, berarti PR lah ya. PR ya. Nah, ini. Nah, di sini kalau kita hukum ya. Nah, ini dia. Hukumannya seperti ini yang diberikannya. Bapak Ibu perhatikan. Guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nih hukumannya diberikan. Ya. Nanti kita akan bisa berpikir bagaimana kalau dihukum ya. Pasti hukumnya nih di tengah lapang gitu ya Bapak Ibu ya. Gurunya marah dan murid tentu menjadi takut ya. Nah ini. Kemudian kalau kita apakah dengan konsekuensi perbedaannya ya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Mana yang lebih baik berarti dari hukuman? Berarti lebih baik konsekuensi ya. Nah ini. Kemudian terakhir restitusi. Nah ini yang paling bagus ya. Guru menanyakan keyakinan. Prosesnya ya, keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang telah dibuat seperti yang di samping kita ini ya, samping saya. Nah ini, kemudian membantu siswa menyelesaikan masalah ya. Berikutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain ya. Nah ini, jadi di sini di antara kasus ini ya, yang paling terbaik
restitusi ya. Nah ini ya. Jadi kalau restitusi pasti akan ditanyakan tentang keyakinan. Pak Ibarat, bagaimana pernah menanya tentang keyakinan di kelas ini? Ada gue Pak? Ada Bu. Iya, bagus ya. Iya. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan 5 posisi kontrol restitusi. Nah ini ada 5 posisi kontrol restitusi tadi ya. Pertama penghukum. Nah kita lihat nih penghukum. Ya, kayaknya di sini seseorang yang menghardik anak ya, Bapak Ibu ya. Iya, terima kasih Bu Elis. Iya. Ya, seseorang yang menghardik seorang anak ya di sini. Nah, di sini dia penghukum, berarti dia kategori penghukum ya di sini. Kemudian berikutnya pembuat merasa bersalah. Siapa disalahkan ini? Kira gambarnya ini. Pembuat merasa bersalah. Gimana maksudnya Pak Iqbal? Yang dihukum itu merasa bersalah. Iya. Nah ini kan ada posisi ya. Nah ini posisi. Jadi ada 5 posisi Pak yang bisa kita letakkan. Kalau dia menghukum berarti dia sebagai penghukum, ya namanya. Kemudian kalau posisinya pembuat merasa bersalah, berarti dia posisinya pembuat merasa bersalah ya. Nah sini. Kemudian juga ada dia sebagai teman. Ada tak kalau kita menyelesaikan masalah sebagai teman? Ada. Bagaimana kata-kata yang keluar ke Pak Riza kalau sebagai teman? Ya Pak Riza sering nih dengan anak kan berkolaborasi ya. Gimana Pak? Bisa dia ada salah tuh. Ya, tetap. Iya, sebagai teman. Apa? Iya, itu dia. Pak Ariel mantap. Ajak curhat betul ya. Curhat ya, curhat positif ya, Pak Ariel ya. Iya betul. Pak Ariel seringnya sebagai teman ya dalam posisi di sini. Oh sering ya. Kalau Pak Ariel sering nggak sebagai teman ya? Kalau diskusi dengan siswa lah. Sama siswa. Maksudnya temannya dalam arti itulah ya. Iya, memberikan nasihat yang bermanfaat gitu kan. Ya ke depan ya. Nah ini. Iya benar, iya betul. Itulah ya benar kata-kata itulah. Ulangi Pak. Iya benar. Sini Pak. Iya, iya Pak. Kata-katanya. Iya, apa masalahnya nak? Ya, pasti lemah lembut Pak mengatakannya ya. Apa masalahnya nak? Sini duduk nak duduk. Iya tak? Yuk gitu. Yuk. Tapi bukan ada yang buat kayak gitu. Iya. Mati. Iya ya. Jadi ini tingkat SMP ya. Saya guru PKS. Iya benar ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, coba kita lihat tuh sebagai pemantau apa gambarannya tuh? Ada yang bisa menjelaskan? Posisinya sebagai pemantau apa tuh kira-kira? Iya, kita boleh minum bentar haus ya. Iya. Minum sedikit. Sebagai pemantau ada yang tahu kira-kira? Sebagai pemantau? Perhatikan pemantau Pak ya. Iya, seperti kita kegiatan seminggu bagaimana namanya pantau dari dulu Iya tengok dulu ya. Kalau ada rasa-rasa baru kita ikut Tapi ada tahap-tahapnya pemantaunya Pak ya, tak boleh langsung kan menerobos kan? Tak boleh ya? Iya bagus. Nah kalau dah pemantaunya hebat guru saya paham betul ya. Ya Pak Iqbal? Alhamdulillah. Kemudian sebagai manajer. Bagaimana kalau manajer kira? Iya ya, manajer ya. Nah, di antara posisi ini yang paling bagus adalah manajer ya. Karena manajer ini adalah menyelesaikan suatu solusi permasalahan yang terakhir ya, ini manajer. Dia tidak akan belok sana dan tidak ada belok sini. Iya, dia akan netral. Iya, ngadu sini timur dulu, ngadu sini timur dulu, tengah-tengah nanti solusinya. Nah itu. Jadi di antara 5 posisi kontrasolusi yang terbaik adalah memang manajer. Ya, ya sama dengan fungsinya.
Ada pertanyaan tentang ini sebagai hukum apa tadi? Sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer ya. Ada yang bertanya dari sini? Paham? Anak-anak paham nak? Ya, kita lanjutkan. Contoh penerapan posisi kontrol diskusi. Nah, di sini yang tadi ya ada yang gagal, apa tadi gagal penghukum dan apa tadi penghargaan ya. Ada ya. Iya, tadi kita udah apa ya motivasi. Kemudian ada yang kalau dia sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu gagal berarti di sini. Ya. Nah, ini. Berarti kalau posisi kontrol yang gagal itu tadi apa Pak? Yang kita gagal tadi tentang penghargaan dan hukuman tadi ya. Nah, kalau yang kontrol, nih, yang gagal itu adalah menghindari hukuman penghukum dan membuat orang bersalah berarti itu gagal, ya. Nah itu. Kemudian sebagai teman dan pemantaunya bagaimana? Sukses tak? Sukses ya. Sukses ini. Iya. Tanam apa? Iyo persennya ini emang kecil ya betul ya. Biasa simpulkan saja ya. Nah, yang untuk 5 kontrol ini yang maksudnya yang berat lah yang dapat kita hindari ya adalah sebagai hukum dan sebagai pembuat merasa bersalah ya. Kemudian yang sukses itu yang pertanyaannya adalah sebagai teman dan sebagai pemantau seperti Pak Amrizal selalu pesankan ya. Mantap Pak, lanjut Pak ya. Kemudian yang sebagai manajer, nah ini identitas yang berhasil dan sukses berarti lebih tinggi lagi ya. Iya, kepala sekolah menyelesaikan kasus yang udah melalui tingkatan-tingkatannya. Mantap. Saya yakin percaya mau menambil. Kalau tentang kasus ini terakhir baru saya selesai guys. Bagus Pak. Terakhir bisa lalu ya, mantap. Iya. Gugur saya ini hebat ya. Kalau mengenai masalah rasa saya udah bagus semuanya cara menyelesaikannya. Iya. Ini yang tadi ya. Contoh penerapan 5 fungsi kontrol seperti ini. Ini kalau mau lebih jelas seperti ini ya gambarnya. Hukum. Contoh nih, ya kata-katanya. Patuhi aturan saya atau awas. Nah itu kata-katanya Pak. Keras ya. Keras. Ya. Kemudian kalau dia pembuat merasa bersalah, contohnya, kamu sudah mengecewakan ibu. Sudah berapa kali ibu katakan? Ya kan? Nah itu. Berarti dia memberi penekanan pada siswa itu, membuat rasa bersalah. Nah itu kata-kata yang contoh kata-katanya, yang akan muncul. Kemudian sebagai teman, nah ini tadi Pak Amrizal ya. Kata-kata ini kalau teman itu sebagai sebuah sahabat berarti dia mendesak terus Pak ya, tanpa sebutannya Pak Amrizal ya. Di Panawari, Pak Arif, Pak Mualim. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Lemah lembut ya. Iya. Tapi dengan lemah lembutnya juga kita harus kemudian ketajaman, ya Pak. Biar dia bisa merubah dirinya. Ya tadi. Nah, itu. Kemudian pemantau, kata-katanya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Ya. Jadi dia memantau kan? Ya, dia bicara hanya satu kata dia memantau supaya tidak banyak-banyak kan? Ya, iya, bagaimana Pak? Dari mana itu? Ini dulu dari Iya, dari mana nih? Ya, Pak Rizal memang bagus sekali dapat memantau dia. Saya perlu saya terangkan yang hebat ini ya. Iya. Kemudian sebagai manajer, nah ini ya. Ini yang paling baik nih sebagai manajer, Pak Faris sering terangkan ini ya. Faris manajer ya. Manajer tidak harus saya ke sekolah ya. Manajer di lingkungan guru juga bisa ya. Terus ada. Misalnya Pak Faris memegang sebagai ketua ujian ANBK ya, apa itu ya? Ujian sekolah ya, USP. Nah itu dia manajer berarti kan? Kalau ada kendala-kendala tentang proses tentang ujian itu, ya kita harus laporkan kepada Pak Faris sebagai manajernya. Apa kendalanya ini? Nah lanjut nanti tapi baru Pak Faris. Jadi guru juga sebagai manajer tidak di sekolah dia ya. Iya Pak benar ya? Iya, manajer itu tidak harus orang besar saja, kita juga bisa jadi manajer. Iya Pak Faris. Manajer dalam kegiatan pembelajaran kita manajer
harus berpuasa tetapi kita memberikan pelajaran yang baik ya. Jelas Pak tentang ini? Jelas. Iya, mantap. Kita lanjutkan. Luar biasa. Nah, ini keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita lakukan di awal pembelajarannya atau di tahun pelajarannya. Nah, ini kita rapatkan nanti dengan siswa ya. Jadi keyakinan kelas ini salah satu solusi penyelesaian masalah yang paling baik. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita. Nah, ini mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ya. Nah, ini. Jadi keyakinan kelas ini yang paling bagus lah kalau kita menyelesaikan ya. Nah, ini. Salah satu perbedaan kunci dari keyakinan kelas adalah penghindaran dari kalimat-kalimat negatif. Jadi kata-kata yang kita ungkapkan pada saat kita menyelesaikan kasus dengan menggunakan keyakinan kelas, nah kata-katanya itu akan lebih positif dan bermakna, tidak kata-kata yang negatif ya, artinya negatif. Nah, ibu dengar mas ya dari wali kelas, kamu tadi itu ya terlambat datang sekolah. Apa yang dapat kamu sampaikan tentang apa cerita hari ini tentang yang terjadi? Jadi kita tanyanya perlahan-lahan seperti itu ya. Hal-hal yang positif, kalimat-kalimat yang kita ungkapkan, pertanyaan-pertanyaan yang kita ungkapkan kepada anak itu pertanyaan yang positif ya. Seringkali peraturan kelas atau kontrak belajar mencantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif ya. Nah ini. Nah ini gambarannya kalau kita lihat lingkaran ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu dimulai dari ya keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah itu ya. Berarti dari nanti munculkan kemudian itu dari peraturan ini kita lihat lingkaran yang kecil ya. Pertama itu peraturan dulu di tengah, terus lebih baik lagi dengan keyakinan kelas. Dengan kita melakukan keyakinan kelas maka akan muncul lingkungan yang positif. Selanjutnya akan tercipta budaya positif. Ini maksud dari lingkaran ini. Ini saya bacakan sedikit ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas sentiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curang pendapat bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nih yang kelas berapa? Ke-8 udah ada keyakinan kelas? Udah ya? Bagaimana prosesnya nak? Lancar semuanya? Iya. Kata-katanya singkat, padat, jelas? Ya, dan bisa kita pahami ya. Ya. Salah satu contoh mungkin di sini bisa kita lihat sama-sama ya. Sebelum kita masuk ke kelas, siswa sudah masuk. Nah, ini ya. Ini artinya bagaimana ini? Iya, sebelum guru masuk ya, betul ya. Siswa sudah masuk duluan, benar. Ya nak ya, jangan pula guru duluan kamu kemudian ya, kamu dulu. Kemudian menciptakan kelas yang aman dan bersih, singkat, padat, jelas dan kira kita laksanakan. Artinya bila ada teman yang membuat kotor atau kata-kata nah ini kita kaitkan dengan keyakinan ya. Nah ini nak masuk keyakinan itu. Ini sampah, sampai pikir ini. Nah kita sama-sama membenahi ya. Tengok keyakinan kita harus menciptakan kelas aman dan bersih. Kelas itu masih kotor, mari kita benahi sama-sama. Mari kita sapu sampahnya. Begitu nak ya. Kita ini keyakinan kelas kita jadi protokolnya. Ya, ini. Ya Bapak Ibu. Kemudian juga menghargai guru. Nah ini kalau ada misalnya siswa yang tidak memperhatikan saat pelajaran nanti kita tegur gimana. Ini kamu tadi nampaknya tak menghargai guru ini. Ya, pendek guru itu mengajarkan tidak kamu ada ini keyakinan kelas ini berarti kamu langgar nih. Itu gunanya ya keyakinan kelas ya. Nah ini. Jadi dengan adanya keyakinan kelas akan memunculkan lingkungan positif dan memunculkan budaya positif ya yang baik bagi keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat ya. Nah ini kira-kira ya ada kegiatan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini yang pertama berdiskusi tentang peraturan ya. Dari peraturan nanti akan muncul keyakinan kelas. Mari kita lihat videonya sama-sama ya. Ini dia saat keyakinan
Ibu. Jadi dia memaparkan atau membuat paparan dari keyakinan kalian itu ke dalam sebuah kampas atau ke dalam kertas apa nih? Iya, kata-katanya ya. Yang kata-katanya itu udah disepakati dan didapat dan dibentuk oleh wali kelasnya. Jadi membuat keyakinan kelas ini adalah wali kelasnya dulu bersama komunitas dari siswa di kelasnya masing-masing ya. Nah ini, jadi wali kelas semuanya wajib untuk membuat keyakinan kelas. Boleh di tahun pembelajaran awal ya, boleh sebelum memulai pembelajaran bagaimana ya. Kemudian yang gambar ketiga itu siswa bersama-sama menempelkan keyakinan kelas yang telah dibuatnya ya. Iya, disepakati benar ya. Disepakati. Ya, kita lanjutkan dengan ini segitiga resolusi. Nah, ada yang tahu nih sebelum saya paparkan tentang segitiga resolusi ada kira-kira? Ada apa Ibu? Nah, ini segitiga resolusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini, jadi karena dia dikatakan segitiga, berarti prosesnya itu ada 3 nanti, ya akan kita lihat sama-sama. Nah ciri-ciri resolusi itu bagaimana? Kita lihat sama-sama. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya. Berikutnya memperbaiki hubungan, ya tadi ya. Tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Resolusi diri adalah cara yang paling baik, ya the best gitu ya, the best, terbaik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ya. Nah ini segitiga resolusi di sini ada 3, ada yang tahu apa Ibu? Ini kira-kira? Iya, tahapan dari segitiga resolusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Ya, nanti kita lihat hasilnya bersama-sama bagaimana cara menstabilkan identitas ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi karena dia segitiga berarti ada 3 tahapan ya. Resolusi berarti penyelesaian masalah ya. Berarti penyelesaian masalah yang menggunakan 3 tahapan itu artinya. Yang berikutnya adalah ini kan menanyakan keyakinan. Berarti keyakinan ini penting apa Ibu? Kita harus ada di dalam kelas kita atau kita bentuk? Perlu lah keyakinan kelas. Perlu ya. Ternyata salah satu penyelesaian resolusi adalah dengan menggunakan keyakinan kelas. Jadi setiap wali kelas ya, saya yakin semua kita di sini yang wali kelas sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan ke kelas ya. Nah ini kata-kata yang muncul. Yang pertama, kalau misalnya menstabilkan kita, kata-katanya seperti ini. Kita perhatikan sama-sama. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah kata-katanya muncul seperti itu ya. Kita menyalahkan ya, tapi kata-katanya positif, yang segi positifnya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Berarti tak ada seorang yang tak menyalahkan ya. Kamu sendiri yang melakukannya. Pasti di suatu sisi mengapa kamu melakukan ini pasti ada tujuannya, ada maksudnya ya kan? Nah itu. Kemudian kalau dia memvalidasi tindakan yang salah, ini panah 2-nya Ibu ya. Nah itu, ini kata-katanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Dia tidak langsung menyalahkan ya. Berarti kata-katanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian ada lagi tulisannya, ada lagi kata-katanya adalah apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ya. Nah, seperti itu kata-katanya. Selanjutnya menanyakan keyakinan yaitu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Nah, ini kan berarti keyakinan yang penting. Akan ditanyakan nilai apa nak yang telah sepakati ya kan? Ya kan? Nanti dia bilang, oh iya Bu, saya tadi ini nilai ini Bu, saya terlambat datang ya, tak ada tugas ya, macam lagi kasusnya ya. Nah itu pasti nanti dia akan tanpa kita sadari dia akan berkata ya Pak Rizal ya, mengungkapkan iya apa tanpa kita harus ancam-ancam kan, dia akan terbuka sendiri masalahnya apa Ibu. Nah itu ya.
Nilai apa yang telah kamu sepakati? Dia akan bilang, iya bu, saya ini sebetulnya bu, apa saya tak pikir pagi tadi bu. Iya bu ya, saya melanggar keyakinan kelas, tidak melaksanakan piket. Nah itu pasti dia akan, iya akan menuju keyakinan. Pasti dia akan bu, iya bu ya, keyakinan kelas rupanya. Ya, nah itu. Iya, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu nanti pasti akan muncul dan katanya, iya bu, saya akan menjadi orang yang membanggakan orang tua ya. Nanti mungkin akan muncul, oh saya mohon maaf lah bu, pasti gitu, ya kan? Akhirnya, nah ini ya. Nah ini contoh kasus, ya. Nah ini salah satu contoh kasus, nanti kita akan lihat videonya sama Bapak Ibu. Ilan adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Tibet Timur. Ilan tergolong siswa yang rajin dalam menyelesaikan semua tugas-tugas atau PR matematika yang diberikan oleh guru di sekolah. Berbeda dengan Dayu, teman sebangku Ilan yang kerjanya hanya menyalin dan menyontek setiap ada tugas PR yang diberikan ibu guru di sekolah. Suatu hari pada jam istirahat Ilan, ya seperti ini kita lihat videonya. Ya ini yang segitiga diskusinya ya. Kameramen jalan-jalan nih. Kurang aja nih. Ya perhatikan Bapak Ibu tentang selesai kasus segitiga diskusi. Iya, itu menstabilkan nilainya. Iya, distabilkan kata-kata kita sini bersama-sama mencari jalan terbaiknya, gitu ya. Menstabilkan, sehingga anak tidak cukup untuk menjawab Pak Ibu. Dia tidak ada ancaman dari kita, karena kita mengatakan dengan kata-kata yang positif, kalimat lima yang positif. Nah, ini tindakan pada tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Apa yang percaya? Iya, itu dia Bapak Ibu, suatu kasus yang diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah di sini ibu gurunya sebagai wali kelas di sini ya, sebagai wali kelas ya. Ya ini kita lanjutkan dengan testimoninya, seperti tanggapan dari yang tadi yang membuat salah ya, atau yang sudah diselesaikan ya kasusnya dari kita dengarkan. Nah ini tadi yang akan apa tadi? Bila dia kembali ke kelompoknya akan terbentuk karakter yang kuat ya. Saya adalah siswi dari kelas 8 SMP Negeri 2 Timur. Saya merasa sangat senang dengan PDP yang memberikan
juga diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah saya kira gambarannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya dari pemaparan saya hari ini ya tentang apa budaya positif ini, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum saya menutup. Iya, dari guru boleh? Ya, dari guru ya. Coba Ibu ke depan apa Ibu pertanyaannya? Sini Pak, biar semangat Pak. Iya Pak. Sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sedikit saya ingin bertanya. Tadi ada pembahasan mengenai segitiga restitusi ya, yang ingin saya tanyakan. Bagaimana cara menjalankan atau menerapkan segitiga restitusi itu di sekolah? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak ya. Seperti yang kita ketahui dan kita lihat video tadi, cara kita menyelesaikan adalah karena ada segitiga restitusi, berarti ada tiga tindakan penjelasan dan tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Artinya, ya ini Anda punya masalah ya, misalnya dari laporan dari ketua kelas lalu ke guru piket. Nah, untuk penyelesaian kasus ini, kalau tidak ada guru BK boleh langsung balik ke lainnya. Tapi kalau ada proses, ada guru BK di sekolah, lebih baik lagi nih, ya Pak ya. Karena guru BK itu kan memiliki karakter ilmu yang udah dimilikinya dari pembelajarannya kan. Ya, seperti sekolah ini ada Ibu Elis ya. Nah itu. Iya, jadi prosesnya boleh kita jabarkan dulu dari pengaduan ketua kelas kepada langsung ke guru BK boleh ya. Atau ke kurikulum juga boleh. Atau yang guru pikirnya mengadukan kepada langsung wali kelas juga boleh ya. Nah, sini. Jadi pada saat kita memberikan menstabilkan identitas, nah ini kata-katanya tadi haruslah yang tidak langsung apa Ibu ya? Tidak langsung ngapa nak? Nah, tidak langsung gitu. Ada kata-kata apa yang harus kita pelajari bersama-sama ya. Sehingga anak itu Pak tak takut menjawab. Kan kita langsung ada ya Pak Munawir. Nah, itu yang harus kita benahi sama-sama Bapak Ibu ya. Iya, ada apa nak? Ada yang bisa dibantu hari ini? Ada apa? Coba ceritakan dengan Ibu. Ya, gitu kan? Dia mau apa? Pak Iqbal. Nah, gitu ya. Jadi kita harus menstabilkannya baik dengan kata-kata, tindakan dari mata kita gimana caranya kan? Sehingga anak-anak itu membuat dia oh ini berarti Ibu ini tak marah nih. Dia betul-betul mau menyelesaikan masalah kita kan? Masalah saya. Nah, itu ya. Jadi pertama kita stabil dulu Pak, stabilkan di tes. Kita maksudnya kita biar dia bisa mengerti apa yang kita inginkan, ya kan? Nah itu. Jadi kalau dia udah menyenangi kita ya, udah apa? Oh ini berarti hari ini dipanggil tanya namanya dan ini. Oh iya ya. Berarti nanti saya akan jawab yang sejujurnya, ya kan? Yang kedua caranya adalah dengan apa tadi masih ingat? Validasi. Iya, memvalidasi. Iya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah itu. Jadi tindakan yang salah itu kita validasi artinya apa dong? Ada yang tahu memvalidasi? Iya, mengembalikan ke posisi yang awal, ya kan? Nah itu. Tapi kita tidak langsung itu dengan kata-kata Pak. Kamu ini terlambat aku otak itu tidak. Bagaimana dia bisa mengungkapkan ya sehingga data itu valid untuk didengarkan kita bersama-sama ya. Nah itu. Nah, jadi kita memvalidasi dari kesalahannya ya. Nah itu kita valid ke dia. Tadi kata-kata dari Ilan itu ada yang tahu tadi apa kata-katanya? Iya, memberikan kepercayaannya ya. Nah, di sini misalnya Ibu tidak menyalahkan, itu yang pertama yang stabilitas. Yang tadi misalnya oh ya mungkin kamu bilang gini ada maksud tertentu gitu kan, ada tujuannya ya Pak ya. Jadi tidak langsung menyalahkannya. Yang ketiga adalah dengan menanyakan keyakinan. Nah ini sebagai itunya lah apa namanya tonggaknya sebagai patokan kita, ya kan? Nih bagaimana nih Ilan tadi kan? Oh ya Bu,
saya di sini memang merugikan sendiri dan orang lain karena saya tidak menghargai dari tadi kan mencoret-coret buku ya kan. Saya tidak menghargai ya, berarti saya tidak menghormati sesama teman gitu ya. Jadi meyakini ya. Jadi kira-kira gambaran seperti itu ya Pak Iban, kita harus melalui segitiga sesi dengan 3 tindakan ya, 3 tahapan. Bisa dimengerti Pak Iban? Ya. Iya. Beri tepulah yang meriah untuk Pak Iban. Ya, ada mungkin untuk siswa ibu yang main-main sini, yang hebat, yang pintar. Yuk, tegak sini. Atau sana ya? Ya, sini. Iya. Iya, tidak apa-apa. Iya. Kenalkan nama saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari kelas ini. Saya dari kelas 8. Percaya diri nak. Terus. Nama saya Fadila dari kelas 8. Ingin bertanya, bagaimana menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah ini? Ulang dulu. Iya, bagus sekali. Bagaimana caranya? Iya, sangat mudah sekali ya. Siapa namanya ini? Fadila. Iya, sangat mudah nak. Ya. Kalau ingin kita mengembangkan atau menerapkan budaya positif itu dimulai dari diri kita saja. Diri kita sendiri nak. Ya. Contohnya gini. Nih, ada sampah berserakan, ya. Kita memulai dulu, jangan nyuruh orang. Kamu ambil, kita dulu yang memulainya. Jadi dengan kita memulai dulu mengambil sampah, oh yang lain pasti mau ya, padahal dia nggak orang kaya, mau dia bawa sampah ya. Nanti aku pikir gitu ya. Misalnya ya. Jadi untuk memulai sesuatu positif kita mulai dari diri kita sendiri, benahi diri kita, baru kita, karena kita akan memberikan contoh pada orang lain, berarti contohnya pada diri kita dulu. Ya nah ya. Nah, kita benahi diri kita, beri contoh yang baik pada kita, nanti insya Allah di lingkungan sekitar kita, sekolah, teman, dan semuanya pasti akan mengikuti hal-hal yang baik sehingga tercipta budaya positif ya. Nah, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Terakhir pantun dari saya, kalau ada sumber nada boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada iya, kalau umur panjang nanti kita akan berjumpa. Dan ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batinnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Kelas 8. Pada hari ini kita akan menyepakati untuk membuat suatu keyakinan kelas. Baiklah, untuk pertama kita mulai dari peraturan kelas ya. Peraturan kelas. Coba ada yang tahu peraturan kelas itu apa saja? Ya, nak? Berpakaian rapi ya, bagus ya. Coba ditulis di sini. Timurkan ya. Berpakaian rapi ya. Yang kedua, ada yang tahu? Jangan memukul teman. Jangan memukul teman, bagus. Tulis sini. Jangan memukul teman. Yang kedua ya. Yuk, ada lagi yang tahu? Yang ketiga? Jangan datang terlambat. Jangan datang terlambat ya, bagus. Tulis di sini ya. Ini udah berlomba masing ya. Yuk, apa lagi bisa? Yang keempat, ada yang tahu? Ya. Jangan mencontek. Ya, bagus. Tulis di sini ya. Ya, ada lagi yang kelima, kira-kira jangan ribut saat belajar ya, bagus tulis ini, ya. Yang nomor 1 guys ya, yang pertama lagi ya, tempat depan, tempat depan.
keempat, mereka maju. Ya, yang nomor 5 maju. Ya. Nah, cukup nih kalau nanti lihat ini kita buat 5 aja cukup? Cukup ya. Ini tandanya tidak berapa lama ya. Yang lain mana ini tadi sakit? Iya, ya. Nah, sekarang surat-surat udah di apa kan tadi ya? Masing-masing udah mengatakan ya peraturan lain tadi berpakaian rapi, jangan memukul teman ya, jangan datang terlambat, terus jangan mencontek dan jangan ribut saat belajar. Cukup nih 5 aja? Cukup. Ya. Oke, nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Dari peraturan kelas kita berpindah pada keyakinan kuliahnya ya, keyakinan kelas. Nah, kita lihat di sini ya. Kita akan artikan dari peraturan ini hal-hal yang bersifat kata-kata yang berupa positifnya ya, positif. Ini yang pertama nih berpakaian rapi, ya, berpakaian rapi. Ini kalau berpakaian rapi, coba ini siapa tadi? Kelompok mana tadi? Ya, kira-kira kelompok rapi itu apa tuh? Ya. Kalau kita buat keyakinan-keyakinannya yang lebih sederhana, lebih positifnya, mana? Berpakaian dan berpenampilan rapi. Berpakaian dan berpenampilan rapi. Bisa? Dilan kira-kira tujuannya? Bisa ya? Ya, coba ditulis ya. Coba ditulis ini ya. Kemudian tadi yang nomor 2 tentang apa? Jangan memukul teman. Ya, coba ditulis apa kira-kira? Diartikan Menghargai sesama teman, saling menghormati atau toleransi. menghargai sama teman, toleransi ya, ya boleh lah terus ini ya. Oke ya. Yang ketiga, jangan datang terlambat. Apa keyakinan yang kita buat? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Bisa tuh? Kira berapa? Benar tuh? Bisa ya? Oke ya. Ya. Kemudian ini apa? Kelompok apa sendiri nih? Single. Jangan mencontek. Coba, apa keyakinan apa? Jujur dalam setiap tindakan yang dilakukan. Itu dalam tindakan lakukan ya, boleh lah. Di sini. Kemudian nomor 9, jangan ribut saat belajar. Oke kan, coba tulis dulu nanti dibaca kalian. Ya, nanti dibaca. Ya. Kalau udah siap, silakan ditempel masing-masing itunya, kelompoknya ya. Tempel di depan. Yuk. Maju dari urutan 1 ya. Nanti. Ya, lanjut. Berpakaian dan berpenampilan rapi ya. Ini jangan memukul teman.
Ya, coba kamu lihat sini, kamu bacakan peraturan bulannya berbagai rapi. Yang bulannya ini ya, coba baca ya. Peraturan bulannya dan teman-teman bulan ini ya, coba sampai habis mana ya, coba dibaca buat ya. Iya. Berpakaian rapi, berpakaian dan berpenampilan rapi. Ya. Jangan memukul teman, menghargai sesama teman, saling menghormati atau toleransi. Ya. Jangan datang terlambat, datang tepat waktu. Jangan mencontek, jujur dalam setiap tindakan yang dilakukan. Jangan ribut saat belajar, menjaga ketertiban kelas. Ya, oke ya. Terima kasih ya. Sekarang kita masuk kepada posisi 3 ya. Nilai-nilai kewajiban. Tahu nilai? Tahu. Nilai apa yang dibilang? Ada tahu nilai? Tahu? Nah, sekarang untuk nilai kewajiban berarti hal-hal yang Menunjukkan dari yang kita buat ini nilainya apa gitu ya. Kalau kita berpakaian benar-benar rapi, nilai apa yang ada di sana? Nah itu maksudnya. Kalau kita mengalir sama teman, sama berarti nilai apa itu? Ya. Kemudian kalau kita datang ke waktu, nilai apa yang ada di sana? Ya nilai kebajikannya ya. Berarti kebajikan artinya kebaikan ya. Nah, kemudian kalau jujur dan tidak tindakan itu apa? Nilai apa ya? Kemudian kalau kita menjaga ketertiban kelas itu nilai apa ya? Nah, ini ibu letak di sini aja, kita boleh ya. Nanti kita masuk pada nilai kebajikan. Kenapa? Bisa ibu? Oke ya. Ya, coba kita mulai tidak secara detail juga boleh ya. Coba kita mulai dari 5 dulu. Menjaga ketertiban kelas itu nilai apa tuh? Nilai menghormati. Iya bagus, menghormati keterampilan ya. Ada kesulitan? Kemudian berpakaian dan berpenampilan rapi nilai apa tuh? Ya, yang nomor 1 berpakaian dan berpenampilan rapi. Nilai apa nak? Nilai mandiri lagi disiplin. Benar apa? Mandiri tuh Pak. Kalau kita pakai rapi, mandiri ya. Itu dia dipakai oleh orang tua. Ada yang di sini dipakai orang tua bajunya? Ya, bagus. Anak-anak ibu adalah anak yang mandiri ya. Ya, terus ini. Kemudian informasi yang kedua ya. Apa nih nomor 2 mengerti sama teman saling menghormati atau toleransi. Ini nilainya apa nih? Ini kebalik nggak ini? Hah? Benar? Ya. Ya kita lanjut nomor 2. Apa tadi nomor 2? Ya tulis sini. Ya. Terus nomor berapa lagi? Nomor 4. Jujur dalam setiap tindakan dilakukan. Seperti nomor 4. Ya apa? Nilainya. Nilai apa? Kebohongan? Kejujuran. Ya benar. Tulis nih Pak. Nilai kejujuran. Ya tulis. Ya. Yang mana lagi? Yang mana? 3. Datang ke waktu. Apa tadi? Disiplin. Ada lagi lain kira disiplin? Oke ya, disiplin yang datang ke waktu berarti kita disiplin ya. Berarti kita memang perlu disiplin ada di kita. Ya, coba di sini. Ya. Oke, tulis. Nah sekarang yang udah menuliskan silakan maju, boleh tak berurutan terserah. Kita mulai dari ini lah kelompok ini. Ini deh. Ini nomor ini? Ya. Ya lanjut. Nomor 1 coba nomor 1. Nilai kebajikan apa nomor tadi? Ya.
Ya, nomor 4. Iya, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi kalau kita ada berpakaian rapi, berarti kita punya nilai mandiri dan disiplin. Betul? Kemudian kalau kita mengalir sama teman, berarti kita saling menghormati dan toleransi, ya. Kemudian kalau kita datang waktu, berarti kita mengamalkan nilai disiplin, tidak? Nah, ya. Kalau kita jujur, ini dalam kuliah nih, mau PR jujur, berarti nilai apa? Nilai kejujuran, ya. Kemudian kita kalau menjaga kejujuran, ini misalnya siapa rapat ketua kuliah kan? Misalnya nih, ya tak? Jangan pula mentang-mentang dia ketua kuliah dia udah bising maka minggu dia jadi bising tak boleh. Jadi sama-sama kita menjaga ketertiban kuliah, ya. Kalau menjaga ketertiban kuliah berarti nilai kebajikan adalah menghormati ketenteraman, apa lagi? Menghormati apa? Ketenteraman, apa lagi? Biar bagus suasana kuliah kita, apa lagi? Nyaman, itu tak nyaman? Ya, nyaman, tenteram, tertib, ya. Oke. Dan sekarang ibu lanjutkan nih, ya. Ada hal yang tampak dan tidak tampak nih, ya. Suatu perilaku, Ini kalau bisa boleh di tangan dijawab, ya. Jadi kalau misalnya kita berpakaian dan penampilan rapi nih, kira-kira yang tampaknya apa? Ini yang tampak. Ada yang tahu? Ada tak? Hah? Ada? Tidak ada? Ada yang tahu? Ini kalau kita berpakaian rapi, ya berarti kita memang harus bagaimana penampilan kita saat kita masuk benar-benar memasukkan baju ke dalam mana kalau perempuan? Iya, ke dalam roh. Coba contoh sini yang pakai rapi sini mana? Sini, tengok sini. Yuk, satu orang. Coba yang bajunya masuk dalam ada. Ya, sini contoh sini. Sini coba. Ya, ini ya. Ini. Berpakaian dengan rapi. Nah, terlihat tak rapi ini sekarang? Iya. Terlihat ya bajunya dimasukkan, bajunya ya. Kemudian sepatu hitam, seperaturan dan memakai kaos kaki ya. Rapi kan? Iya. Cantik kan? Iya. Ya. Perlu kita pakai rapi? Perlu kita tampak rapi kita? Ya. Oke. Kemudian apa lagi kira-kira yang tampak kalau kita dalam ini? Perilaku kita yang tampak apa? Misalnya kalau kita apa ya? Kita datang tepat waktu, apa yang kita lakukan biar nampak perilaku kita? Apa? Ada saya masuk di plan. Itu waktu datang kan, guru belum masuk lagi kamu ada kan? Atau dengan teman-teman apa yang kamu ucapkan gimana? Biar tampak apa? Iya apa? Iya, mengucapkan salam atau memberi salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak kepada kita? Ya itu dia ya. Ini seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya nih dengan teman yang tidak tampak nih, apa kira-kira nilai apa nih? Misalnya ya, dia tidak menghormati ketentraman, ya. Kira-kira apa tuh yang tidak tampaknya? Acuh tak dia? Acuh tak acuh ya? Acuh ya, itu tak tampak ya? Acuh ya, itu tidak tampak acuh ya. Kemudian kita lihat lagi ada yang apa? Yang terlihat misalnya, terlihat aja apa misalnya? Kalau kita masuk kelas, kalau guru ada misalnya, atau kita berjumpa guru di ruangan guru, kita lakukan apa kira-kira? Iya, mengucapkan salam ya, sebelum masuk kita assalamualaikum ya, ya gitu kan? Ya. Terlihat tak tuh? Iya ya, oke ya. Kemudian yang perbuatan yang terlaksana apa kira-kira? Yang terlaksana? Yang terlaksana kalau misalnya kita datang ke sekolah itu, tiba di sekolah tepat waktu itu terlaksana tak? Kira-kira yang kita lakukan? Terlaksana tak?
kita mengambil barang seseorang tanpa izin itu tampak atau tak tampak? Tidak ya, tidak tahu ya. Yang tahu siapa? Yang tahu yang ngambil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaiknya kalau yang tampak itu kalau kita misalnya kita di satu bulan nih, ini kamu tuh bawa pena, kira-kira apakah kamu beli pena itu di mana sebaiknya? Coba, apa perbuatannya? Kamu minta apa sama dia? Kira-kira? Iya, pinjam ya. Coba ulang. Coba pinjam pinjamnya. Iya, pinjam aja ya, seperti itu ya. Nah, nampak kan? Ya, dia kasih jawab aja. Kasih pinjam aja. Oh, tadi dari ya. Ya, sekarang terakhir kita masuk pada ini tugas guru dan tugas siswa, ya. Ya, terakhir ya. Jadi tugas guru kalau tadi keyakinan kita berpakaian dan penampilan rapi, kira-kira guru dan siswa beda tidak tugasnya? Beda. Kalau berpakaian rapi nih, apakah guru saja yang berpakaian rapi? Tidak ya. Jadi guru pakai rapi memberi teladan kepada murid. Murid juga harus berpakaian rapi, meniru dari guru. Ya bagus, gitu ya. Kemudian, nih kalau misalnya guru menghormati muridnya, apakah siswa bagaimana? Tugas siswa? Iya, juga menghormati guru ya, sama-sama ya. Sama juga tak mungkin lah. Ibu di dalam, kamu langsung aja sekurangnya dengan mengucapkan assalamualaikum, kemudian bersalaman sama guru ya. Kemudian kalau datang ke waktu bagaimana? Apakah Pak guru dan siswa juga harus sama-sama datang ke waktu? Ya, juga datang ke waktu ya, sehingga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan baik, ya kan? Kalau misalnya siswanya terlambat, berarti nanti pembelajarannya akan terganggu tak kira-kira? Terganggu ya, guru jadi berhenti ya belajar sebentar sampai kan masuk kan? Jadi kalau gurunya datang ke waktu, maka tugas dari murid atau siswa juga harus datang tepat waktu ya. Kemudian kalau gurunya jujur ya, gurunya perlu guru jujur dan berkebijakan. Perlu ya, siswanya gimana, jujur tak? Jujur juga ya. Kalau misalnya kata guru, nanti PR-nya tidak masing-masing ya. Bagaimana tindakan kamu juga kamu di rumah? Mengerjakan tugas ya, tugas sekolah dengan baik. Nah, masing-masing mengerjakan tugasnya, tidak menyontek ya. Kemudian untuk menjaga kebetulan, apakah tugas guru saja? Apakah itu tugas murid juga? Ya, pikir apa? Perlu kita menjaga ketertiban kelas? Sama-sama tak? Tugas guru dengan tugas siswa sama? Sama ya. Berarti untuk hari ini ya, anak-anak semua, itulah kira-kira proses kita untuk mendapatkan suatu keyakinan kelas ya. Sekarang mengerti, ada pertanyaan? Mengerti apa yang Ibu terangkan di sini? Ya, untuk hari ini nanti atau besok nanti ini dibuatkan keyakinan kalian menggunakan kertas karton ya. Jadi bersama-sama ya di rumahnya, kemudian dibawa dan kita di dalam kelas. Itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih atas semuanya. Dan Ibu sudahi dengan beberapa topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fauzana Tuha. Saya akan memberikan testimoni atas apa yang sudah disampaikan Ibu Devi tadi. Nah, dari pemaparan Ibu Devi tentang budaya positif, saya rasa guru termotivasi untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah, terutama kepada murid sekolah untuk melaksanakan atau membudayakan budaya positif tadi, yaitu dengan 5S. Apa itu 5S ya? Yang pertama senyum, salam, sapa, sopan dan santun, serta selalu
memegang teguh dalam menjalankan keyakinan kelas, serta selalu untuk menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus di sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Laura, siswa SMP 2 Tebing Tinggi Timur. Dari penjelasan Ibu Desi tentang budaya positif, saya sebagai murid termotivasi untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah dengan baik, terutama sesama teman setara. Selalu membudayakan 5S di sekolah dan mematuhi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.